Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Bulan Ramadan seperti ini biasanya gairah atau semangat umat Islam untuk berinfak itu meningkat, dan tentu ini adalah sesuatu yang hendaknya senantiasa dipupuk di dalam diri kita, sehingga bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan-bulan selain Ramadan pun semangat untuk berinfak ini akan tetap ada dalam diri kita. Dan terkait dengan persoalan infak, utamanya infak-infak yang sunnah, terkadang ada orang yang kebingungan kemana gerangan infaknya disalurkan. Terkait dengan persoalan ini, Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, saya punya harta tapi saya bingung kemana harta saya itu saya bagikan." Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 215, di mana Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Qul, katakan, ma anfaqtum min khair, apa saja dari harta mereka yang baik-baik yang hendak diinfakkan. Urutan pertama yang harus kita ingat adalah falil walidain, kedua orang tua. Kenapa mesti kedua orang tua? Sebab sekaya apapun sebenarnya orang tua kita, kalau ada sesuatu yang diberikan oleh anak-anaknya, maka orang tua kita pasti merasa senang. Orang tua kita pasti merasa bahagia, bukan karena pemberiannya sesungguhnya, dan bukan karena nilai materi yang diberikan oleh anak-anak kita, akan tetapi ada yang lebih mahal dari semua itu. Apa itu? Yang mahal dari semua itu adalah bahwa anak-anak kita masih ingat ada orang tua yang pernah, ada ibu yang pernah melahirkan, ada bapak yang mencarikan nafkah, ada kedua orang tua yang pernah mengasuhnya, yang pernah mendidiknya sehingga dia bisa berpenghasilan. Ada budaya dulu di kita di Sulawesi Selatan, entah di daerah lain juga seperti ini apa tidak, kalau ada anak yang bekerja, biasanya itu gaji pertamanya dipersembahkan kepada kedua orang tuanya. Itu saya masih ingat budaya itu. Ternyata budaya ini berdasar, Pak, terkait dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 215 ini. Sebab alangkah kecewanya orang tua kalau dia tahu anak-anaknya selalu membagi-bagikan hartanya kemana-mana, lalu dia tidak pernah datang kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, sehingga orang tua kita itu biasanya, termasuk almarhumah ayah dan ibu saya, waktu kita kecil itu kalau kita makan lalu ada yang kita sisa, itu biasanya dikatakan begini, "Sini Mina, sisa tak saya makan supaya cepat Tommy saya makan, hasil jadi payata." Ini dalam bahasa Arab itu tafaul, kalau dalam bahasa Bugisnya senur. Ada pengharapan terhadap hal-hal yang baik untuk masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata, "Ustaz, bagaimana kalau kedua orang tua saya sudah meninggal? Masihkah saya bisa berinfak untuk mereka?" Jawabnya iya. Kalau ada anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal, waktu hidupnya orang tuanya itu mungkin hidupnya belum mapan, tapi begitu orang tuanya sudah meninggal, hidupnya lalu mapan, maka yang kita lakukan adalah bersedekahlah, berinfaklah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, maka pahalanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan yang dimiliki oleh orang tua yang punya anak-anak yang soleh dan soleha yang ditinggalkan oleh mereka.
Untuk berinfak seperti ini kepada orang tua yang sudah meninggalkan kita, itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang soleh, oleh anak-anak yang soleha. Kalau anak kita tidak soleh, anak kita tidak soleha, jangan pernah kita bermimpi mereka akan melakukan hal itu. Dan di sini tentu ada peran kita sebagai orang tua bagaimana mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika ada anak yang kelihatan dalam kehidupan dia seperti anak yang tega sama orang tuanya, itu tidak boleh serta-merta disalahkan anak-anaknya, karena boleh jadi orang tuanya punya peran menjadikan anak-anaknya tega terhadap diri mereka. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak, kalau mau berinfak untuk infak-infak yang sunnah, maka jangan dulu kita kemana-mana, ingatlah dulu kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya wal aqrabin, kepada karib kerabat, keluarga dekat. Kenapa mesti keluarga dekat? Kalau ada keluarga dekat kita yang butuh, bersamaan dengan ada anak yatim atau orang miskin juga yang butuh, maka kita harus memberikan skala prioritas kepada keluarga dekat kita yang butuh. Jangan dulu kita kemana-mana ke anak yatim, ke orang miskin yang lain. Kenapa? Karena kalau kepada kerabat kita, kita dapat dua pahala. Pahala pertama kita bersedekah, berinfak kepada dia. Kemudian yang kedua, pahala menyambung silaturahmi dengan karib kerabat kita. Saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui media sosial kita sering dipertontonkan kejadian-kejadian yang nyata di mana ada orang yang mengorbankan hubungan keluarga hanya gara-gara harta. Bukan cuma itu, bahkan ada anak yang memperkarakan orang tuanya, membawa persoalannya ke meja hijau. Anak-anak tega sama orang tuanya, apalagi kalau hanya dengan sepupunya, apalagi kalau hanya dengan om atau tantenya, ponakan dan seterusnya. Agama mengajarkan kita, agama mendidik kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan bahwa ketika ada yang kita mau bagi, ingatlah keluarga dekat kita. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kepada keluarga dekat barulah wal yatama, baru kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim di sini tentu adalah anak-anak yatim yang tidak berdaya. Karena banyak itu anak yatim tidak perlu disantuni. Kenapa? Karena dia kaya. Jadi anak yatim yang kita santuni adalah anak-anak yatim yang terlantar, anak-anak yatim yang sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Itulah yang kita santuni. Rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Dan rumah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rumah di mana di dalam rumah itu ada anak yatim ditelantarkan. Bahkan mungkin hartanya diambil secara batil, dan itu adalah larangan keras di dalam Al-Qur'an. Setelah anak yatim, apalagi Bapak Ibu dirahmati Allah, wal masakin, baru kepada orang-orang yang miskin. Jadi antara anak yatim dan orang miskin yang bukan yatim, diprioritasnya itu kepada anak yatim. Nah, orang miskin di sini juga, Bapak Ibu sama dirahmati oleh Allah, tentu kita harus memberikan kriteria yang mana sebenarnya dikatakan miskin. Karena saat ini banyak sedang orang yang sering mengaku-ngaku miskin. Coba kalau ada pembagian sembako, ya, saya sering sekali itu menegur keluarga, kalau ada yang suka menerima begitu, jangan selalu mau terima seperti itu. Apakah kamu selalu mau berdoa kepada Allah supaya kamu miskin karena selalu berharap menerima seperti itu? Justru agama kita ini menganjurkan kita menjadi orang-orang yang punya etos kerja yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita buka-buka Al-Quran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti perintah sholat itu adalah zakat. Aqimis sholata wa atuz zakat. Itu banyak ayat yang bergandengan seperti ini. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Sementara yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang memiliki kemampuan. Berarti di sini tersirat makna Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menganjurkan kita menjadi orang-orang yang mampu,
Makanya gunakan seluruh kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk mencari nafkah, dan ketika Allah sudah memberikan nafkah kepada kita, maka keluarkan zakatnya dan tambah lagi dengan infak-infak yang sunnah. Banyaknya sekarang itu orang yang mengaku miskin. Waktu ada dulu BLT, bantuan langsung tunai, yang datang menerima orang naik motor pakai cincin emas, pakai kalung emas, pakai gelang emas. Ketika ada pemberian sembako pun juga begitu. Sementara kalau kita melihat definisi orang miskin adalah orang yang bisa makan pagi hari dan belum tentu dia bisa makan di siang hari, itu yang miskin sebenarnya. Sementara orang yang mampu adalah orang yang apabila pagi bisa makan, siang masih bisa makan, malam masih bisa makan, besok juga masih ada persediaan untuk yang bisa dimakan. Itu bukan orang miskin. Ada juga yang mengatakan saya ini orang miskin. Kenapa? Karena banyak sekali utangku. Tapi rupanya utangnya itu adalah utang cicilan. Terlalu banyak cicilannya, cicil di motor, cicil di kulkas. Memang banyak utangnya, tapi utang cicilan. Tentu hal yang seperti ini, orang yang seperti ini bukanlah kategori orang yang miskin. Kenapa? Karena dia masih memiliki kemampuan untuk mencicil barang. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan kemudian dia kehabisan bekal, maka orang yang seperti ini pun juga bisa kita berikan infak-infak sunnah kita. Saya sering menyampaikan bahwa termasuk mahasiswa-mahasiswa yang meninggalkan kampung halamannya pergi mencari ilmu ke Makassar misalnya, maka terhadap anak-anak yang seperti ini alangkah bagusnya kalau ada harta kita yang kita mau bagi, sudah kita kasih orang tua tak masih ada sisa, masih ada yang bisa dibagi, dikasih lagi kerabat kita, masih ada yang bisa dibagi, sudah dikasih anak yatim, masih ada yang bisa dibagi, sudah dikasih orang miskin, masih ada lagi yang bisa dibagi. Nah, terhadap mahasiswa-mahasiswa seperti ini, kadang-kadang itu ada mahasiswa yang ngontrak, ya, mungkin kita tidak tahu kalau dia sebenarnya tidak bisa perlu makan. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah jadi mahasiswa, sering ada teman-teman yang kos itu terlambat kirimannya. Coba saya pergi lihat kos-kosan anak-anak kuliah, siapa tahu ada dekat-dekat rumah kita yang ternyata kasihan tidak bisa makan, lalu kita tidak berikan santunan kepada mereka. Berdosa gitu kalau ada di tetangga kita yang seperti itu, lantas kita tidak berikan santunan. Kalau kita tahu, tapi kalau kita tidak tahu, dimaafkan oleh Allah. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.